Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Selamat sore menjelang malam di Maluku Tenggara. Saya sedikit saja nanti menyampaikan Bapak Ibu cerita tentang perjalanan kegiatan mengembangkan desa wisata yang saya dan kawan-kawan di Jogja atau di tempat saya namanya Desa Penting Sari sudah tahun ke-13. Jadi sudah hampir menginjak 13 tahun saya dan kawan-kawan mengembangkan desa wisata dan alhamdulillah sampai sekarang walaupun ada Covid tapi kita masih bisa bertahan dan kemarin kami dapat surat dari Kemenpar bahwa desa kami masuk satu dari 13 pilot project untuk desa wisata berkelanjutan. Nah, next Mbak, yang halaman 2 saja. Kegiatan saya sehari-hari selama 13 tahun harus sama, jadi saya mengelola desa wisata berbasis masyarakat bersama seluruh masyarakat, hampir 70% masyarakat kami di dusun bukan desa. Kalau desanya nanti lebih luas lagi di Desa Umbularjo tempat Mbah Marijat. Nah, dengan kegiatan yang kami lakukan selama setiap hari ini, alhamdulillah sudah bisa memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya manfaat secara materi, tapi lebih manfaat bagaimana kita menjadi bangga terhadap desa kita, bagaimana kita bisa menjaga kehidupan sosial budaya kita, dan akhirnya itulah yang menjadi atraksi utama dari desa wisata. Lanjut. Ya, ini keseharian saya setiap hari saya, berikutnya Mbak, lanjut aja. Setiap hari saya merawat desa saya bersama kawan-kawan semuanya, kami rawat sebaik-baiknya, kami jaga, dan dimulai dari diri kita, dari itu di kiri bawah itu gambar saya setiap hari menyapu lingkungan rumah saya, tetangga saya menyapu, dan akhirnya satu desa bisa semua bergerak bersama. Bagaimana desa kita menjadi lebih baik lagi, desa kita lebih menarik lagi untuk orang-orang dikunjungi. Oke, lanjut. Nah, saya sedikit cerita ada beberapa berdaya karena kiprah dari mereka. Ada di Bali, ada di Bali, ada di Malang, Jawa Timur, ada di Dieng, Jawa Tengah, ada di Banyuwangi, masih seputaran sini. Ini adalah desa-desa yang ceritanya luar biasa karena mereka sudah mengembangkan desanya dan sudah menikmati hasil dari kegiatan itu. Next, gambar berikutnya. Itu adalah ada teman-teman juga kita yang semua mengambil tema berbeda. Jadi saya kira nanti di Maluku Tenggara, saya udah 2 kali ke Maluku tapi mungkin masih di Ambon dan di Tanimbar. Pasti ada sesuatu yang luar biasa dari sebuah desa kalau kita bisa menemukan karakter atau kelokalan dari desa kita. Sehingga itulah yang nanti menjadi jualan kita. Ada anugerah alam, itu ada anugerah yang harus kita jaga, ada budaya yang mereka miliki yang harus kita pelihara, dan tentu saja ada kreativitas yang memadukan antara alam, budaya, dan itu oleh masyarakat menjadi sebuah atraksi yang nanti akan sangat menarik untuk kita jual. Penting Sari, next 2 gambar berikutnya. Penting Sari lahir dari sebuah impian karena desa ini miskin, desa ini sebuah desa yang terpencil dan mungkin saya hampir malu mengenalkan sehingga saya pergi ke Jakarta selama 20 tahun dan saat saya kembali ternyata desa kita luar biasa. Tidak punya apa-apa, tidak punya objek yang berbasis pantai, berbasis gunung, berbasis gua dan sebagainya. Tapi kita punya sesuatu yang luar biasa di desa adalah semangat gotong royong. Nah, gotong royong itulah yang menjadi kebersamaan dan akhirnya menjadi mimpi besar. Next. Mimpinya apa? Mimpi kami adalah mimpi bagaimana kita memberi nilai tambah pada kehidupan sosial, ekonomi, budaya. Jadi orang desa perlu dikasih mimpi besar yang itu harus dikejar, memberi nilai tambah pada kehidupan kita. Kedua, pengen membuka diri tidak kuper. Jadi walaupun orang desa kita harus berani tampil. Ketiga adalah membangun interaksi. Jadi kalau kita ada orang datang ke desa kita, itu ada sesuatu yang luar biasa dan kita akan membangun interaksi dengan orang-orang luar sana. Dan harapan terakhir adalah kita ingin maju. Nah, mimpi kita hanya sederhana segitu sehingga next kita punya 2 program yang utama di desa. Hampir pasti yang kita kembangkan, satu adalah akomodasi, tadi Bu Eni sampaikan ada support dari Kementerian Desa. Satu, masalah akomodasi.
Kenapa akomodasi penting? Akomodasi penting karena untuk menahan orang lebih lama, menahan wisatawan lebih lama. Sehingga kita kembangkan homestay. Saya setuju dengan Bu Eni, homestay menggunakan aset masyarakat yang sudah ada, kita perbaiki, kita tingkatkan kualitasnya, sehingga itu layak untuk menjadi tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi wisatawan, yang akhirnya kalau dia bisa tinggal lebih lama di desa, dia akan menikmati atraksi-atraksi yang kita miliki. Next Mbak, itu gambar sekilas saja. Setelah kita punya homestay, ada beberapa homestay di saya dari 5 rumah, 10 rumah, sekarang sudah menjadi 60 rumah atau setara dengan 150 kamar totalnya. Dan kami isi bergiliran, tidak ada yang dominan, tidak ada yang lebih tinggi. Rata-rata pendapatan homestay sebelum COVID itu ada pendapatan tambahan sekitar 1-2 juta. Itu sesuatu yang luar biasa. Belum lagi nanti atraksi yang next, gambar berikutnya. Yang kita jual berikutnya adalah atraksi. Orang tinggal di homestay tidak menarik. Tapi kalau dia tinggal di homestay dan menikmati atraksi yang berbasis masyarakat, berbasis lokal, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini beberapa gambar, Mbak, sampai terakhir itu beberapa gambar bagaimana atraksi kita buat atau kita sajikan berdasarkan keseharian kita. Bercocok tanam, bertualang di desa, menikmati sungai, menikmati pantai, kemudian sampai nanti menikmati makanan lokal. Nah, harapannya itulah yang kita akan jual. Sampai mungkin souvenir pun akan kita jual juga dari aktivitas masyarakat itu sendiri. Bahkan mungkin souvenir pun nanti yang membuat adalah wisatawan. Saya membuat next gambar berikutnya, ada sebuah souvenir yang kami jual. Ini transportasi, kalau kami di Merapi ada Volcano Tour dan sebagainya, teman-teman saya di atas. Tapi saya jual 2 gambar lagi. Itu ada sebuah souvenir yang kita buat sebagai atraksi dan itu nanti menjadi oleh-oleh yang luar biasa masyarakat. Next. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, itulah akhirnya kita bisa membuktikan bahwa sebuah desa, walaupun dia masyarakatnya tidak memiliki sesuatu yang luar biasa, tapi kalau masyarakatnya punya kreativitas, punya tim atau champion yang bisa menggerakkan masyarakat, akhirnya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga kami pun bisa berkontribusi kepada pembangunan pariwisata. Baik secara lokal di Sleman, di Jogja, maupun secara nasional. Next, terus saja Mbak. Nah, oke, sehingga akhirnya apa? Ini adalah suasana di desa saya yang setiap hari saya jaga seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa berubah. Bukan berubah dengan merubah desa menjadi lebih mewah, enggak. Berubah dari tidak ada menjadi ada, berubah jadi 1 menjadi 2. Apa itu? Ada sarana prasarana, ada fasilitas, ada atraksi yang kita miliki, berbagai atraksi. Kalau di kami itu ada sekitar 20-25 atraksi bisa kita jual hanya di 1 dusun, 1 titik. Selebihnya dari kegiatan tersebut akhirnya membuahkan apresiasi. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu, kalau di Maluku Tenggara nanti sudah berkembang sekian desa dengan klasifikasi yang disebutkan Bu Eni tadi, kita coba kasih kompetisi. Dulu saya menilai homestay di Negeri Soya, kemudian saya nilai di Sangliadol dan sebagainya. Nah, itulah kompetisi-kompetisi disiapkan semua pihak, baik pemerintah lokal, pemerintah pusat maupun pihak-pihak lain. Seperti terus saja Mbak di gambar apresiasi itu kami dapat 2011 Best Practice Tourism Ethics dari UNWTO. Kemarin 2017 kami dapat Green Bronze Sustainable Tourism Award dan terakhir kami dapat Green Destination Award dari Netherlands. Apresiasi-apresiasi yang kita terima itulah yang menjadi bonus bahwa kita sudah menjalankan track membangun desa wisata dengan konsep pariwisata kerakyatan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Sehingga nanti biarkan tadi Pak Mas Ara sampaikan, biar orang lain yang menulis. Silakan teman-teman dari luar sana menulis tentang kami. Galilah informasi atau galilah cerita-cerita dari kita supaya itu menjadi tulisan yang nanti menjadi acuan orang untuk datang ke tempat kita. Next, terus. Bagaimana caranya, Bapak Ibu, setelah kami melakukan semua itu, terus Mbak, caranya adalah kita merubah pola pikir masyarakat harus kita rubah. Tadi Bu Eni sudah menyampaikan akan ada support yang
dilakukan untuk SDM pasti ada dari Kemendes, dari Kemenpar, apa? Terus saja Mbak, 2 halaman lagi. Kita merubah bahwa pariwisata adalah semua kegiatan perjalanan. Bu Eni besok datang ke Maluku Tenggara harus disambut sebagai wisatawan. Pak Husin nanti datang ke sana harus disebut mereka wisatawan. Supaya kita nanti punya jiwa melayani. Kalau sudah kita jiwa melayani wisatawan, tentu saja wisatawan akan merasa senang. Kalau wisatawan senang, dia akan bercerita, bahkan dia akan mengapresiasi hal-hal yang diberikan atau yang disajikan sama masyarakat. Nah, pola pikir itu harus ditanamkan pada masyarakat. Semua orang datang ke desa kita adalah wisatawan. Kalau menyadur istilahnya Pak Azwar Anas Banyuwangi adalah semua dinas adalah dinas pariwisata, semua kantor adalah destinasi. Nah, kita sebut seperti itu. Next. Bagaimana caranya? 3 halaman lagi, Mbak. 3 halaman berikutnya, sorry. Ada sekian banyak kegiatan pariwisata, terus satu lagi, yang di situ akan memunculkan nilai ekonomi. Tadi udah disiapkan Pak Ibu Eni. Satu, orang dari Jakarta atau orang dari Sydney datang ke Maluku Tenggara sampai kembali ke tempat asalnya tentu saja penuh dengan kegiatan-kegiatan yang akan menghasilkan nilai materi bagi masyarakat. Baik dari sisi transportasi, mungkin transportasi lokal kita buatkan dengan menggunakan sepeda, dengan menggunakan perahu dan sebagainya. Ada akomodasi dengan menyiapkan homestay supaya mereka minimal 1 malam di hotel, 1 malam di homestay misalnya. Ada makan dan minum, pasti yang dicari adalah makan minum yang lokal. Kemudian ada objek, kalau Bapak Ibu punya objek berarti adalah kita syukuri, tapi kalau kita tidak punya objek, kita bikin atraksi. Atraksi berbasis budaya pasti dicari. Atraksi berbasis alam udah pasti, karena janda cuma 3, alam, budaya, alam, dan kreatif. Pada saat mereka istirahat, kita kasih hiburan. Saya kira tarian, kemudian nyanyian itu kan luar biasa. Saya setiap ke sana pasti sambut dengan itu. Dan akhirnya apa? Sebelum pulang, mereka sebisa mungkin bisa membawa souvenir dari desa tersebut yang dihasilkan dari UKM-UKM yang ada di masyarakat. Sehingga sebaran uang atau nilai manfaat dari kedatangan wisatawan akan disebarkan ke semua kelompok masyarakat. Harapannya begitu. Next. Ini terjadi kenapa? Karena sekarang ada motivasi wisatawan yang bergeser. Bukan lagi tempat yang populer, tapi mereka pasti mencari wisata alternatif. Dan itu hampir pasti ada di desa. Ya kan? Kalau di kota nanti tinggal mereka memakan atau menginap, selebihnya banyak kan ada di desa. Ini adalah motivasi yang pasti ini akan dicari masyarakat wisatawan. Next, kemudian bagaimana kalau kita mengambil tema desa wisata, sudah disebutkan dari Bu Eni, ada buku panduan yang sedang direvisi. Kami ini di 3 ini juga memberi sedikit support tentang buku itu. 1, pariwisata dimotori masyarakat. Potensinya layak dijual. Objeknya adalah desa dengan segala kekayaan. Wisatawan diharapkan bisa menikmati suasana desa. Wisatawan akan tinggal di kamar yang sederhana yang kita sebut homestay. Dulu saya lihat homestay di Hukurila, luar biasa. Dan terakhir adalah wisatawan akan merasakan perubahan kehidupan. Dia disambut, dia mendapat makanan enak, dia dapat keramahan. Udahlah kalau kita mengambil tema desa wisata. Next. Bagaimana caranya? Ada 5 yang nanti dari buku. 1 adalah kita harus punya produk yang asli. Kalau bisa antar desa berbeda. Mereka bisa saling melengkapi. Kemudian kita punya lembaga yang sederhana, dimulai dari yang mana tidak ada permasalahan, dimulai dari komunitas, dimulai dari Karang Taruna, dimulai dari kelompok tani, mulai dari Pok Darwis, koperasi, yang ujungnya karena ini adalah aturan undang-undang, kalau menyadur Bu Eni adalah berafiliasi dengan badan usaha milik desa. Kenapa? Karena di BUMDes lah ada investasi yang nanti bisa diharapkan masuk ke dalam desa wisata. Terakhir ada yang ketiga adalah ada sumber daya manusia. SDM apa? SDM unggul. SDM yang berani berkorban untuk membangun desa. Kita bisa latih, tadi Bu Eni udah siapkan. Ada Pak Husin nanti yang menyiapkan mahasiswa-mahasiswanya. Dan kemudian ada promosi. Promosi sekarang lebih dimudahkan Bapak Ibu. 13 tahun yang lalu saya promosinya masih dari mulut ke mulut, pakai brosur, pakai kartu nama, dan sebagainya. Kalau sekarang, begitu hari ini kita share foto, hari ini juga dunia akan lihat. Sehingga di buku nanti tim dari Kemendes adalah menyediakan namanya desa digital. Bagaimana kita support menjadi untuk digital. Seperti bulan ini saya dapat support untuk pemasangan WiFi di semua homestay karena kita sudah layak.
dan terakhir adalah investasi. Apa investasi? Investasi adalah kekuatan kita. Ada kelompok masyarakat investasi, ada kemampuan orang desa investasi, ada kelompok tani adalah investasi. Itu aset kita bersama. Sehingga kita akan meringankan tugas kita. Ada yang belum tersentuh investasi, ada dana desa, ada BUMDes. Harapannya adalah seperti itu. Next. Kemudian kalau kita bersepakat membangun desa, tentu saja kita harus menyatukan sekian banyak komponen. Satu adalah batas geografis. Apakah kita di lingkap satu desa karena ada wilayah administrasi ada di desa. Kemudian ada daya tarik, hanya 3, alam, budaya, dan buatan. Ada fasilitas dan sarana penunjang pariwisata. Ada toilet umum, ada tempat berkumpul, ada musola, mungkin dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada akses antar titik. Kalau kita punya 3 titik di desa, bagaimana menghubungkannya? Apakah dengan perahu, apakah dengan jalan kaki, dengan sepeda. Nah, itu akan dirangkai. Kalau kita bisa merangkai sekian banyak, yang terakhir ada masyarakatnya. Kalau kita bisa merangkai itu, tentu saja kita baru berani disebut desa wisata. Tahapannya bagaimana? Tadi sudah sampaikan Bu Eni. Next, Mbak, 2 halaman. Tahapannya sudah disiapkan Bu Eni tadi. Ini adalah rintisan berkembang maju mandiri adalah untuk memudahkan pemerintah daerah, baik kabupaten, provinsi, memfasilitasi atau mendampingi desa-desa tersebut sesuai dengan kelasnya. Pada saat desa itu masih rintisan, akan sulit diadu dengan desa wisata yang sudah mandiri. Sehingga pembinaannya akan beda. Kalau kami di Jogja kemarin bersepakat, untuk yang baru rintisan dan berkembang, itu nanti dibina oleh pemerintah kabupaten, sedangkan untuk yang mandiri dan maju dan mandiri, akan dikelola lebih ke sistem promosi yang nanti bisa dibebankan kepada pemerintah provinsi. Sehingga pembagian tugas itu memudahkan nanti dalam pembinaan dan tentu saja memudahkan masyarakat menerima materi-materi yang akan diberikan oleh pendampingan. Langkah berikutnya tadi langsung dilanjutkan. Next, Bu Eni sudah menyiapkan tadi ada 9 langkah yang 9 langkah ini bisa satu persatu, bisa langsung loncat, bisa dibolak-balik, kita sesuaikan dengan karakter dari masyarakat. Tapi intinya adalah bagaimana kita dari memetakan potensi sampai menggunakan teknologi. Itu harapan kita. Sehingga tahapan itu bisa dilalui dengan cepat, hanya hitungan bulan, bisa tahun, bahkan bisa 2 tahun kalau memang tidak punya gerakan di masyarakat. Akhirnya, Bapak Ibu, next, akhirnya apa? Akhirnya kita mengharapkan masyarakat bisa membangun ekosistem. Bangunlah ekosistem, ada pentahelix. Jadi masyarakat harus dikasih pemahaman bahwa kita tidak bersendiri. Kita ada di tengah lingkaran di komunitas, ada pemerintah, tadi Bu Eni dari pusat sampai pemerintah dia sudah siap. Ada akademisi nanti Pak Usen dengan program-program pendampingannya. Kemudian ada bisnis, di sini ada Asita, ada BPBD, ada PHRI, kalau saya dengan CSR dari bank swasta, dan ada media. Media-media sekarang tidak bisa diatur. Media akan memberitakan sesuatu yang menurut mereka layak. Jadi media yang benar, yang bagus adalah yang memberitakan sesuai dengan kelayakan untuk mereka ditayangkan. Nah, kalau kita merangkai pentahelix itu, inilah yang akan memudahkan kita membangun desa wisata. Terakhir, Bapak Ibu, kita rubah konsep berpikir masyarakat, nanti kita rubah, biasanya masyarakat desa itu sulit untuk kita ajak maju, dan itu saya lakukan mungkin hampir 2 tahun lebih merubah konsep berpikir bahwa sikap negatif masyarakat adalah ini susah, ini tidak bisa, nah saya tidak bisa. Itu dari jawaban pertama orang desa kalau diajak maju. Kemudian kita rubah, ini susah, tapi saya pasti bisa karena saya mau belajar. Dan sebagainya. Ada masalah bukan diperpanjang masalah, tapi dikasih solusi. Ada masalah hari ini belum selesai, mohon maaf Bapak Ibu, besok pagi ada tamu, kita pura-pura rukun saja supaya tamunya tidak kecewa dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Sikap negatif tadi kita rubah menjadi sikap positif, itulah yang akan memudahkan kita mengembangkan desa wisata sesuai dengan karakter lokal dan dengan dukungan dari semua pihak yang ada di pentahelix pariwisata. Harapannya Bapak Ibu, mungkin di forum ini nanti akan ada sedikit rekomendasi dari teman-teman Maluku Tenggara bagaimana memetakan desa-desa wisata, memperkuat posisi Maluku Tenggara yang pariwisata sudah luar biasa, dan
waktunya masih panjang untuk mengembangkan ini, ada semua pihak akan support, bahkan Bu Eni bukunya sudah 5 kementerian, lintas kementerian dibuat, dan itu akan mudah kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Itu dari kami Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas undangannya, nanti kita bisa diskusikan setelah materi yang dari paus ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore menjelang malam di Maluku Tenggara.